Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi pada wabarakatuh. pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar berkaitan dengan nantinya disampaikan oleh Ustadz Ali Agus. Alhamdulillah hadir juga Ibu Pembina, Ibu Rianti, dan Ibu Ketua, Ibu Ria, dan Ibu-Ibu pengurus Majelis Taklim Qori Nisa, dan tamu undangan, serta Ibu-Ibu Majelis Taklim yang lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ali Agus kaitannya dengan kiat-kiat dikabul doa. Untuk mengawali taklim kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan doa sebelum pengajian. Bismillahirrohmanirrohim. Rodina billahi roba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidna ilma warzuqna fahma wal hikna wal bisolihi walhamdulillahi robbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Ali Agus. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, ya, Ibu Ria Rendra, dan juga ada Ibu Pembina, Ibu Rianti, dan juga kepada sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan proses diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya melalui kajian rutin ya Majelis Taklim Khairun Nisa ini, sehingga keimanan dan ketakwaan kita akan terus bertambah jika kita selalu membaca, mempelajari, memahami pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Quran. Karena iman akan bertambah kalau kita selalu baca, pelajari, pahami pedoman hidup kita tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan hikmah, ilmu, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Ya, semua informasi yang kita butuhkan, semua informasi yang Allah berikan melalui kalamullah Alkitab Al-Quran bisa kita pahami sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah
pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui Al-Quran ini dengan tema kiat-kiat dikabul doa. Nah, ini tema yang cukup menarik ya. Kenapa? Ya karena setiap manusia tak lepas dari doa itu sendiri. Ya, tinggal kitanya sekarang kembali kepada kita, apakah setiap permohonan kita atau doa-doa kita dikabul oleh Allah? Gitu. Nah, kadang kita sering berdoa, tapi tidak semua doa kita dikabul oleh Allah, seperti itu. Bahkan beberapa pendapat selalu mengatakan kepada kita, kalau doa belum dikabul, berarti Allah masih sayang sama kita. Ya, Allah senang mendengar lantunan ya doa-doa kita, atau Allah senang mendengar pujian-pujian yang kita lantunkan. Nah, itulah sebagai pembenaran ya dari pendapat tersebut. Nah, teman, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah doa kita tidak dikabul tersebut benar seperti itu, atau mungkin ada sesuatu tanda kutip yang tidak memenuhi persyaratan sehingga doanya terpending atau doanya tidak terkabul seperti itu. Nah, disinilah nanti kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa memahami supaya doa-doa kita yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah itu bisa terkabul seperti itu. Nah, makanya sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita harus yakin bahwa doa adalah senjata pamungkas, ya, atau senjata pamungkasnya kita sebagai umat Islam. Bahkan seseorang yang berusaha tanpa berdoa bisa dikatakan sebagai orang yang sombong, ya. Atau sebaliknya, ya, orang-orang yang berdoa tanpa usaha bisa dikatakan orang-orang yang bohong, gitu, ya. Kenapa? Ya kita berdoa terus, usaha kagak, ya sama juga orang bohong loh, omong doang, gitu, omdo, tapi nggak ngerjain apa-apa, gitu. Nah, terkadang dalam situasi sulit dan sempit, doa kerap menjadi solusi, ya. Dari sesuatu yang tidak mungkin, insya Allah akan menjadi mungkin. Disinilah kita harus sadar bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, dan Allah Maha mengabulkan doa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi disinilah kita harus betul-betul optimis, yakin ya bahwa kita berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi nggak semuanya doa akan dikabul, ya seperti itu. Nah, makanya di sini ya kadang kita suka mohon maaf ya, manusia di saat-saat tertentu baru dia berdoa. Tapi di saat-saat tertentu juga dia lupa gitu ya. Akhirnya nggak pernah berdoa. Akhirnya lupa deh semuanya gitu. Nah, makanya di sini diinformasikan oleh Allah ya, dikasih tahu oleh Allah. Kita buka coba di surat 41 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Di surat Fussilat ayat 51, Allah informasikan kepada kita. Apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia akan berpaling. Gitu kan? Dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Nah, sekarang tanya sama diri kita, apakah kita seperti itu? Ya. Nah, jadi disinilah ternyata semuanya itu Allah tahu. Ya, kadang manusia itu seperti itu. Di saat ditimpa kesusahan, malapetaka, ujian, cobaan, berdoanya sampai getol, ya, nggak henti-hentinya, gitu. Tapi begitu diberikan kenikmatan, ya, diberikan jabatan, diberikan usaha yang berlimpah, rezeki yang banyak, keluarga dan semua, lupa, bahkan jauh dari Allah, seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus memahami betul, ya, bahwa ternyata manusia, kata Allah, seperti itu. Di saat diberi nikmat, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tapi di saat ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Surat 39, ayat 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan,
dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu, dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Nah, itu. Nah, jadi kata Allah di sini dikasih tahu, ya, apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Ya, biasanya kita kalau berdoa kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, sholatnya rajin. Itu enggak, Bu? Bangun malamnya tahajudnya rajin. Ya, zikir wiridnya juga rajin. Ya, kalau ada kesusahan kemudaratan tadi. Kemudian apabila Tuhan telah memberinya nikmat kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Jadi begitu Allah keluarkan dari masalahnya, Allah berikan kenikmatan, dia lupa. Bahkan yang lebih seininya lagi, dia mengadang-adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi dia malah membuat apa? Seolah-olah yang memberikan solusi tadi, seolah-olah yang mengeluarkan dari masalahnya tadi, itu adalah si A atau si B atau tempat ini, tempat itu. Jadi bukan kembali lagi kepada Allah. Maka kata Allah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Ya, nah makanya disinilah kita, ya, saatnya mengintrospeksi diri, saatnya kita merenung. Jangan-jangan kita selama ini masih seperti itu. Kita berdoa kepada Allah hanya di saat-saat tertentu, di saat-saat kita sedang ditimpa kesusahan, di saat-saat kita sedang ditimpa kemudaratan, di saat-saat kita sedang diuji oleh Allah, ya, yang akhirnya kita rajin, ya, kembali kepada Allah, ya, berdoa, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ya, zikirnya rajin, wah pokoknya mah yang namanya ibadah rajin. Tapi begitu diberikan kenikmatan dia lupa, bahkan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang akhirnya mengajak orang untuk berbuat musyrik. Tahu enggak? Saya nih kemarin dapat musibah begini, tapi setelah datang ke orang ini, saya dikasih ini. Akhirnya secara tidak langsung kita sedang ngapain? Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Seperti itu. Akhirnya menyesatkan manusia. Ya, mengajak manusia untuk bukan kembali kepada Allah lagi. Bukan berdoa lagi kepada Allah, tapi meyakini sesuatu tadi. Bisa itu makhluk, ataupun tempat-tempat keramat, atau apalah namanya. Yang akhirnya tanpa tidak kita pahami atau tidak kita sadari, kita sedang berbuat kemusyrikan dan menyesatkan manusia. Seperti itu. Nah, makanya disinilah informasi-informasi itu coba kita renungi, coba kita cerna. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya. Surat 10 ayat 12. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Tuh. Jadi mereka selalu memandang baik apa yang dikerjakannya. Seolah-olah udah bener gitu. Ya. Tuh buktinya saya udah keluar nih dari masalah saya. Alhamdulillah sekarang usaha saya lancar ini. Tanpa disadari oleh kita. Kita sedang ngapain? Tadi berbuat musyrik. Tapi kita selalu merasa yang kita kerjakan itu benar gitu. Nah, inilah di sini saatnya kita merenung. Ya, saatnya kita mengintrospeksi diri. Jangan sampai ya di saat kita ditimpa kemudaratan, di saat kita ditimpa mara bahaya, di saat kita ditimpa oleh Allah kesusahan, atau di saat kita diuji oleh Allah dengan keburukan, mari kita kembali kepada doa-doa kita tadi.
Gitu. Jangan sampai nanti keluar dari masalah tersebut kita kembali menjadi orang-orang yang musyrik lagi, ya, mempersekutukan Allah. Jadi seolah-olah yang mengeluarkan kita dari masalah itu ya tadi itu, oh gara-gara kita datangin tempat ini, atau gara-gara kita minta kepada sini, atau gara-gara kita memohon kepada melalui si A, si B. Nah, itu tanpa disadari, ya. Nah, makanya di sini saya mengajak untuk kita introspeksi diri. Mari, makanya nanti tugas para ustadz, tugas para kiai, tugas para alim ulama menjelaskan pedoman hidupnya seperti ini sehingga umat itu tidak bodoh. Umat itu tidak selalu dibohongi, umat itu tidak selalu merasa diri yang paling baik dan paling benar. Kenapa? Ya karena dijelaskan tuntunan-tuntunan pedoman hidupnya seperti itu. Itu nanti tugas para ustadz, para kiainya harusnya seperti itu. Dan justru kebalik sekarang, ya, tugas para ustadz, para kiai mengambil hak prerogatif Allah, seolah-olah dia yang bisa menentukan si A begini, si B begitu, si A harus begini, si B harus begitu. Jangan. Tapi itulah para warisatul anbiya yang ditugaskan oleh Allah meneruskan, ya, ajaran-ajaran para nabi dan para rasul-rasulnya, sehingga mereka akan kembali kepada pedoman hidupnya dan mengajarkan Alkitab Al-Quran kepada umatnya sehingga umatnya memahami betul apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah, seperti itu. Nah, makanya di sini, ya, setelah kita dapat informasi seperti ini, ya, maka mari kita kembali, ya, kepada keyakinan kita bahwa doa adalah senjata kita sebagai orang mukmin. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan al-du'a silahul mukmin. Nah, yang artinya doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Dan juga dikatakan al-du'a silahul anbiya, yang artinya doa itu adalah senjatanya para nabi. Nah, jadi tinggal kita sekarang kembali kepada keyakinan kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah murninya otak atau pangkalnya ibadah. Nah, jadi doa itu merupakan sarana ibadah kita kepada Allah. Ya, dengan memohon, meminta langsung kepadanya. Seperti itu. Hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Lalu di hadis yang lain dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu adalah senjata orang mukmin, tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Ya, hadis riwayat dari Imam Abu Ya'la dan Imam Hakim. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kita di saat mendapatkan, ya, bara bahaya, kesusahan, ujian ataupun keburukan, mari kita jadikan doa ini sebagai, ya, senjata kita untuk mengadu, untuk memohon, untuk meminta kepada Sang Pencipta, seperti itu, ya. Nah, makanya di sini tinggal kita sekarang bagaimana caranya agar doa-doa kita itu bisa dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta tadi. Gitu, ya. Nah, makanya di sini saya ingin berbagi tips, ya, kiat-kiat dikabul doa, ya. Yang pertama, nah, sebelum berdoa, mari kita membiasakan diri, ya, untuk selalu memuji, ya, atau untuk selalu bertasbih terlebih dahulu kepada Sang Maha Pencipta. Kenapa? Ya karena yang memiliki semuanya, ya, termasuk keinginan kita, termasuk yang kita butuhkan, yang memiliki semuanya itu siapa? Allah. Nah, makanya kita harus pandai-pandai untuk selalu memuji kepada Allah. Bukan berarti kita muka di hadapan Allah, tidak. Bukan berarti Allah gila pujian, tidak. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, makanya kita buka surat 64 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kata Allah. Allah bilang di surat At-Tagabun ayat 1, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Lahum mulku walahum hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Nah, sekarang yang ada di langit dan yang ada di bumi itu siapa? Salah satunya adalah kita. Selain flora, fauna, jin, iblis, malaikat, ada kita, manusia. Jadi Allah menyarankan senantiasa bertasbih. Makanya kita pun diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertasbih kepada Allah. Hanya kepada Allah lah ya yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, nah makanya di sinilah Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dan kita butuhkan tadi. Nah makanya awali ya sebelum kita berdoa senantiasa selalu ngapain? Bertasbih kepada Allah. Seperti itu. Ya, surat 61 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, diulang-ulang kata Allah. Sabahalillahi mapis samawati wa mapil ar wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi mari sebelum kita berdoa membiasakan diri untuk bertasbih. Ya, memuji Allah. Biasanya kalau bertasbih baca apa, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itulah tasbih yang pendek aja yang kita sering baca. Seperti itu. Jadi awali sebelum berdoa selalu bertasbih kepada Allah. Seperti itu. Nah, setelah bertasbih kepada Allah, ya, lalu kita membiasakan diri, ya, agar supaya di saat kita berdoa mohon langsung kepada Allah, ya, jangan melalui perantara atau jangan melalui calo, lah kasar ngomongnya begitu, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon meminta langsung kepadanya, gitu. Kita buka surat 1 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, iya kak na'budu wa iya kak nasta'in. Kata Allahnya begitu. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan, ya mintalah pertolongannya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Jangan ini menyembah kepada Allah, minta tolong kepada makhluknya. Nah, nanti jadi timpang gitu ya. Ya makanya di sini mari ya kita membiasakan diri setelah kita bertasbih kepada Allah, setelah kita memuji Allah ya, maka biasakan diri kita di saat berdoa minta langsung kepada Allah. Ya, surat 40 ayat 60. Silakan. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kata Allahnya apa, Bu? Wa qala rabbukum adu'ani astajib lakum. Jadi suruh ngapain? Berdoanya langsung kata Allah. Ya. Jadi jangan, mohon maaf, kadang saya suka dulu ya, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Dulu pernah ada orang yang berpendapat seperti ini. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah, ya, kita berdoa seumpamanya nih. Datangin makam keramat, seumpamanya makamnya Sunan ini, nah, atau aulia Allah lah gitu. Atau bahkan ke makamnya para nabi gitu. Dengan statement mereka bahwa kalau kita berdoa
ya, melalui tempat-tempat tadi, nanti aulia Allah ini akan menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, mohon maaf, pendapat itu buat saya nggak masuk. Kenapa? Karena namanya Nabi, Rasul, para aulia Allah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang suci yang dimuliakan oleh Allah. Secara logika saya, kalau saya menyuruh-nyuruh mereka, berarti saya nggak punya etika, nggak punya sopan santun, berarti saya merendahkan dia menjadi pesuruh saya, suruh nyampein doa kita kepada Tuhan. Ya. Makanya ternyata kata Allah, ternyata kata Allah, berdoalah kamu kepadaku. Jadi langsung kata Allah, jangan sampai merendahkan para nabi, para rasul atau para aulia Allah tadi. Gitu. Dengan statement, wah kalau kita berdoa di kuburannya Nabi, nanti Nabi akan sampaikan, emang lu siapa bisa nyuruh-nyuruh Nabi? Sementara Nabi adalah orang yang paling mulia di mata Allah. Masa kita suruh-suruh? Ya, jadi nggak masuk logika saya. Nah, makanya disinilah ternyata di surat Al-Mu'min ayat 60 Allah perintahkan kepada kita, berdoalah langsung kepadaku. Ya, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nanti Allah akan kabulkan kalau mintanya langsung. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kalau kita nggak mau berdoa, ya termasuk orang-orang yang sombong nantinya. Seolah-olah hidup kita hanya hasil dari usaha-usaha kita semata, seperti itu. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, ya setelah kita memuji Allah, ya setelah kita istilahnya tadi mengagung-agungkan Allah atau bertasbih kepada Allah, lalu kita pun di saat berdoa minta langsung kepadanya, gitu. Nah, cuman disinilah kadang kita selalu bingung, caranya bagaimana, gitu kan? Kalau kita ingin berdoa langsung kepada Tuhan gimana? Jadi seolah-olah yang namanya mohon maaf, Ustadz, Kiai itu orang yang sudah dekat sama Allah, jadi doanya bisa dikabul. Jadi kita udah aja minta doain sama dia. Nah, mohon maaf, itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena tadi itu tugasnya para ustadz, tugasnya para kiai, ya ini menjelaskan tentang Alkitab ini sehingga umat ini enggak terus-terusan dibodohin. Umat ini enggak terus-terusan bodoh gitu. Ya. Sehingga nanti tidak ada ketimpangan. Yang pintar hanya ustadznya doang, enggak ada. Tapi mari kita sama-sama belajar. Jadi nantilah yang diberikan kelebihan oleh Allah ilmu, dia berbagi dengan ilmunya. Sehingga dia bisa memberikan apa yang dia pahami selama ini untuk kemanfaatan atau kemaslahatan umat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini balik lagi, mari kita selalu meminta langsung kepada Allah. Cuman caranya bagaimana? Kan gitu. Ya. Nah, untuk meminta langsung kepada Allah, ya, disinilah dibutuhkan satu keimanan atau keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang minder. Aduh, saya mah malu. Kenapa? Saya mah bukan orang yang soleh. Saya mah bukan orang yang beriman. Takut doanya nggak dikabul. Makanya saya mau minta doain aja lah sama Ustadz. Ya, Ustadz mah nggak usah dimintain juga, pasti dia akan doakan. Ya, nggak usah diminta juga, pasti dia akan doakan. Gitu. Nah, makanya di sini kita sendiri yang harusnya belajar berdoa langsung kepada Allah. Nah, makanya di saat kita ditimpa kesusahan, di saat kita ditimpa mara bahaya, di saat kita diuji oleh Allah, mari jadikan doa itu sebagai senjata. Gitu. Nah, makanya di surat 2 ayat 45 Allah bilang seperti ini. Billahi minasyaitonirrajim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, itu kata Allahnya. Ya. Jadi jelas di surat Al-Baqarah ayat 45, ya Allah bilang, "Wasta'inu bisobri wassalah." Mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya bagaimana? Sabar dan sholat. Jadi berdoa itu kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, tidak dibarengi dengan sholat, berarti selama ini kita berdoanya belum sesuai dengan aturan Allah. Makanya di saat kita diuji oleh Allah dengan mara bahaya ataupun diuji oleh Allah dengan kesusahan,
diuji oleh Allah dengan penderitaan ataupun dengan keburukan, ya, ataupun diuji dengan hal yang tidak mengenakan, kita berdoa kepada Allah. Tapi dibarengi dengan apa? Sabar dan sholat. Ingat, ya. Dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat, makanya nggak gampang. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya disinilah mari kita selalu khusyuk dalam berdoa kita. Nah, kalau doanya khusyuk minta langsung kepada Allah, itu nggak ada yang instan. Jadi kun fayakunnya Allah itu berlaku, ya. Bukan berarti sekarang serta-merta jadilah jadi. Betul kalau untuk proses penciptaan. Nah, kalau untuk doa ada proses, yaitu apa? Sabar kata Allahnya. Ada sabar, di situ ada proses. Sabar itu merupakan satu proses dalam hal menunggu ketetapan dari Allah. Baik buruknya ya kita harus bisa terima. Itu namanya sabar, gitu. Ya. Nah, makanya minta pertolongan kepada Allah. Jadi cara berdoanya ya dengan sabar dan sholat. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya surat 2 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, innallaha maha sabirin. Jadi Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sudah berdoa tapi nggak sabaran, ya mohon maaf, sampai kapanpun doanya nggak bakalan dikabul, gitu. Ya, jadi proses sabar inilah yang menjadi istilahnya pedoman kita dalam berdoa. Karena banyak orang yang akhirnya putus asa, Bu. Wah, Pak Ustadz, saya udah sholat malam, saya udah sedekah, saya udah mengerjakan wiridan ini, zikiran itu, tapi kok doanya nggak dikabul-kabul? Berarti sabar nggak itu orang? Ya. Prosesnya seperti itu. Jadi nggak instan. Yang namanya doa permohonan itu nggak instan, Bu. Ya. Makanya kalau doa permohonan yang instan, mintanya jangan sama Allah. Sama siapa? Makhluk, jin, ya, roh nenek moyang. Biasanya dia instan tuh, Bu. Gitu. Nah, makanya di sini diberitahukan oleh Allah ya, ternyata masih banyak juga orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, contoh nih surat 7 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Surat berapa, Bu? Surat 7 Surat 7 ayat 28. Oke, maaf. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, jadi di sini ada manusia yang selalu mengikuti ya kebiasaan nenek moyangnya, gitu. Seolah-olah itu perintah dari Allah, padahal bukan. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Jadi di sini jangan sampai kita ya pada saat berdoa yang akhirnya kita melenceng, gitu. Ya. Yang harusnya mengikuti aturan Allah, tapi karena kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita, yang akhirnya kita mengikuti kebiasaan nenek moyang kita. Padahal kebiasaan tersebut ya merupakan perbuatan-perbuatan yang keji, gitu, atau perbuatan yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya, makanya disinilah kita harus berpikir. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi masih banyak manusia yang akhirnya memohon, memintanya bukan kepada Allah. Kenapa? Ingin instan tadi. Ya, sehingga dia lakukan, minta kepada siapa? Nah, surat 72 ayat 6. A'udzubillahi itu menambah dosa dan kesalahan. Nah, jadi kata Allahnya apa? Di antara manusia ya ada orang-orang yang meminta. Jadi mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Laki-laki dan jin yang dia. Laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya ya karena tadi ingin instan tadi, mintanya bukan langsung kepada Allah,
tapi melalui perantara tadi. Ya, yang akhirnya jin-jin tersebutlah yang mengambil alih. Sehingga apa? Dimudahkan. Dan terus diberikan kesenangan sesaat seperti itu. Ya, yang akhirnya disinilah kita bisa memilih. Jika kita mengikuti aturan Allah, ya, di saat kita berdoa ikuti dengan kesabaran. Di saat kita berdoa selalu dengan mendirikan sholat. Seperti itu. Ya, jadi minta langsung kepada Allah, berdoa dengan cara bagaimana? Sabar dan sholat, bukan melalui perantara, apalagi perantara jin seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ya. Kiat-kiat dikabul doa setelah kita bertasbih kepada Allah, ya, lalu kita ngapain? Minta langsung kepada Allah. Nah, agar kita dikabul doanya setelah bertasbih minta langsung kepada Allah, ya. Di sini yang ketiga, Allah bilang surat 2 186. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi yang ketiga syarat agar dikabul doa ngapain? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Aku di sini siapa? Allah. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, berarti di sini yang ketiga ya, setelah kita bertasbih, setelah kita berdoa memohon langsung kepada Allah, berarti kita yang ketiga harus ngapain? Ada kedekatan dengan Allah. Ya, berarti kita harus selalu dekat dengan Allah. Nah, agar kita bisa dekat dengan Allah, caranya bagaimana? Sehingga nanti kita bisa melaksanakan apa yang disukai, disenangi oleh Allah. Atau kita bisa memenuhi segala perintahnya. Dan kita bisa menjadi orang yang yakin kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Agar kita selalu dekat sama Allah. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kan gitu. Nah, berarti kalau kita ingin dekat sama Allah, berarti kita harus selalu mengenal. Ya. Jadi kenalan dulu. Ya, seperti halnya dulu ibu sebelum ketemu pasangan, ya, yang sekarang menjadi suami, dulu ada kedekatan nggak? Enggak kan? Nah, sekarang sudah dekat, pertanyaannya, kenapa bisa dekat? Karena kenal. Jadi nggak mungkin ibu nggak kenal, ya. Nggak mungkin kita bisa dekat kalau dengan orang yang tidak kita kenal. Begitupun kita nggak mungkin dekat sama Tuhan kita kalau kitanya nggak kenal dengan Tuhan kita, gitu loh. Nah, makanya disinilah supaya kita dekat sama Allah, maka kenali dulu Tuhan yang disebut Allah tadi. Ya, apakah kita selama ini sudah kenal dengan yang namanya Allah? Nah, kalau belum kenal ya kenalan. Gitu. Jadi jangan sampai selama ini ngaku Tuhannya Allah tapi nggak kenal dengan Allah. Ya gimana ada kedekatan, gitu. Nah, makanya disinilah Allah bilang kepada kita surat 50 ayat 16. Ya, saya baca ya, Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita. Jadi Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang kita butuhkan. Allah tahu. Bahkan dia bilang, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi selama ini kalau kita tidak ada kedekatan dengan Allah, ya berarti selama ini kita nggak bakalan dikabulkan segala permohonan keinginan kita. Nah, sementara Allah bilang bahwa dia lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, makanya kita harus mengenali, ya, Allah yang dekat dengan urat leher kita itu, gitu. Kita harus kenali.
Jangan sampai kita selama ini hanya mengenal Allah sebatas apa? Huruf, alif, lam, ha. Mengenal Allah hanya sebatas apa? Simbol, ya, yang ditaruh di belenong masjid di luhur, ya, yang lambangnya bulan dan bintang. Ada tulisan Allah. Apa itu Allah? Bukan. Jadi jangan sampai kita hanya memahami ya ketuhanan yang namanya Allah tadi hanya sebatas lafaz dan simbol. Kenapa? Karena kalau hanya memahami lafaz dan simbol tidak ada kedekatan nantinya dengan kita. Sementara Allah sendiri bilang bahwa dia dekat sedekat urat leher kita. Nah, jadi Allah yang dekat sedekat urat leher kita itu apa? Gitu. Apakah simbol atau huruf? Bukan. Ya, tapi ini surat 6 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kami pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, kulima fis samawati wa ma fil ardh. Qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Siapa Allah? Dia. Dia di situ berarti siapa? Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Berarti kalau kita sudah mengenal Allah yang telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, ya. Berarti tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah dekat sedekat urat leher kita. Berarti yang dekat dengan urat leher kita itu apa? Zat kasih sayang. Nah, berarti kalau kita sudah mengenali Allah dengan sifat kasih sayangnya, agar kita selalu ada kedekatan dengan Allah, berarti kasih sayang tadi terwujud dalam apa? Hati dan pikiran kita. Sehingga yang namanya Allah tadi selalu dekat dengan kita. Buktinya apa? Tertanam di hati dan pikiran kita kasih sayang. Berarti kalau ada orang yang selama ini mengaku Tuhannya Allah, tapi di hati dan pikirannya tertanam kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan, berarti Tuhan yang selama ini dekat dengan dia itu siapa? Yang jelas bukan Allah. Kenapa? Karena bagi dia Allah itu hanya sebatas simbol. Bagi dia Allah itu hanya sebatas huruf. Tapi ternyata Al-Quran telah membukakan hati dan pikiran kita bahwa Allah itu adalah zat kasih sayang yang dekat sedekat urat leher kita. Sehingga kalau kita sudah mengaku Tuhannya Allah, tertanamlah zat kasih sayang tadi dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Nah, itulah bukti bahwa kita sudah ada kedekatan dengan Allah, berarti kita sudah mengenal Allah dengan sifat kasih sayangnya. Gitu. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah dengan sifat kasih sayangnya, lalu pada saat kita berdoa, ya, nah ini kita buka, ya, yang keberapa? 4. Yang keempat, ya. Pada saat kita berdoa, berarti kita harus, ya ini surat 7, ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi kata Allahnya apa? Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, dalam hati dan pikirannya tertanam rasa kasih sayang, di saat dia berdoa, dia akan berdoa dengan berendah diri, enggak tumbuh kesombongan. Dia akan berdoa dengan lemah lembut, tidak usah teriak-teriak bahkan ngancam-ngancam Tuhan. Seperti itu. Apalagi kita berdoa sambil marah, ya enggak bakalan dikabul. Ya, makanya Allah ingatkan di surat 68 ayat 48. Satu lagi Ustadz, masih ayat 56 Ustadz. Belum ya? Iya, belum keluar 56. Oke, silakan.
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaiki dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi pada saat kita berdoa dengan lemah lembut, gitu kan? Dengan istilahnya suara yang syahdu, dalam artian yang terkesan gitu. Dengan berharap ya Ustaz. Dan di sini juga kita berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Maksudnya Pak, kita selalu optimis. Ya, jangan pesimis, optimis saja. Allah akan kabulkan tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ingat. Jadi Allah akan kabulkan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Asalkan kita jangan berbuat kerusakan. Apalagi kita merusak hubungan silaturahmi sesama anak bangsa, merusak hubungan silaturahmi sesama agama, merusak hubungan silaturahmi sesama manusia. Nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena tadi kita sudah ada kedekatan dengan Tuhan kita. Kita sudah mengenal Allah dengan sifat kasih sayangnya. Sehingga di saat berdoa pun kita nggak dengan teriak-teriak atau enggak dengan marah-marah atau dengan mengancam-ngancam Tuhan. Masa doa ngancam? Ya Allah, kalau nggak dikabulkan saya nggak mau lagi deh beribadah. Jangan, ya. Nah, makanya di surat 68 ayat 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Nah, jadi boleh nggak berdoa dalam keadaan marah? Tidak boleh. Nggak boleh. Yang ada tadi apa? Sabar. Makanya doa itu nggak instan. Ada proses, dibutuhkan kesabaran. Gitu. Ya, maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah. Nah, itu dicontohkan dulu siapa? Yunus. Dia kesal, marah, akhirnya berdoa. Ya, karena dia levelnya nabi, tetap aja sama Allah diselamatkan. Nah, tapi kita sekarang ambil pelajaran di sini, ya. Jadi di saat kita berdoa, setelah kita bertasbih kepada Allah, lalu memohon langsung kepada Allah, ya, lalu kita mengenali Allah dengan sifat kasih sayangnya, sehingga di saat berdoa pun kita lantunkan dengan suara yang lemah lembut, gitu ya. Jadi jangan marah-marah. Ya. Nah, jadi jadi berdoanya jangan dalam kondisi sedang marah. Gitu. Nah, setelah itu ya masuk yang berikutnya. Nah, setelah kita berdoa dengan lemah lembut, ya, dengan istilahnya harapan akan dengan tadilah kita harus optimis, ya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, lalu di sini di saat kita berdoa, Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita berdoa tapi memohon sesuatu yang tidak tahu hakikat doa itu sendiri. Ya, nah ini udah dicontohkan. Kalau tadi yang marah-marah dicontohkan oleh Nabi Yunus, ya, kalau ini dicontohkan oleh Nabi Nuh. Kita lihat surat 11 ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Nah, berarti di sini Nuh berdoa memohon kepada Allah untuk apa? Keluarganya. Nah, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Jadi dia ingin menyelamatkan anaknya. Gitu kan? Dia minta sama Allah. Lanjut, apa jawaban Allah? Ayat 46-nya. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu
supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran dari kisah Nabi Nuh ini. Ya, apa pelajarannya? Di saat kita berdoa, jangan seperti orang bego, jangan seperti orang tolol, jangan seperti orang yang tidak berpendidikan atau yang tidak berpengetahuan, kata Allahnya gitu. Maksudnya apa? Di saat kita berdoa, kita harus memahami esensi doa tersebut atau mengetahui hakikat dari doa yang kita panjatkan tersebut. Jadi jangan sampai kita berdoa bagaikan pungguk merindukan bulan. Yang nggak bakal dikabul-kabul sampai kapanpun gitu maksudnya. Ya, jadi intinya di sini di saat kita berdoa kita harus paham, harus mengerti hakikat doa yang kita panjatkan. Nah, tapi hebatnya umat Islam lucu kadang, ya, khususnya yang ada di Indonesia. Kalau berdoa kepada Allah, ya, sepertinya keyakinannya, ya, kalau berdoa kepada Allah itu dengan pakai bahasa Arab yang panjang. Oh, kalau berdoanya panjang pakai bahasa Arab akan dikabul oleh Allah. Seolah-olah seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini berarti di saat kita berdoa kita harus memahami hakikat doa tadi. Makanya kalau menurut pendapat saya disarankan di saat berdoa lebih baik menggunakan bahasa yang kita mengerti. Ya, kenapa? Ya karena kita tahu hakikat doa yang kita panjatkan. Ya, tapi kalau kita, kata Ustadz saya nih doanya ini dibaca, nggak taunya nggak ada hubungannya dengan yang kita mohon, pantesan nggak dikabul-kabul gitu. Ya, nah makanya lebih baik di saat kita berdoa tahu hakikat doa yang kita panjatkan. Kenapa? Karena kita memiliki akal pikiran orang yang diberi pengetahuan oleh Tuhan. Ya, jadi Allah itu tidak hanya mengerti bahasa Arab, karena semua bahasa Allah yang ciptakan. Ya, surat Ar-Rum surat 30 ayat 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Dan berlain-lainan bahasanya dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi bagi orang-orang yang pakai akal, ya, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasa. Jadi kalau kita berdoa pakai bahasa yang kita mengerti itu lebih afdol. Kenapa? Karena kita paham, mengerti yang kita inginkan. Ya, jadi ulah Araben gitu kan. Kebanyakan orang kita Araben. Wah, pengennya doanya pakai bahasa Arab. Jadi seolah-olah bahasa Arab itu bahasanya Tuhan. Ya mohon maaf. Ya, kalau seperti itu nanti ayat ini bisa dicoret gitu ya. Bahwasanya Allah menciptakan berbeda-beda bahasa dan warna kulit. Maka dari itu mari ya kita membiasakan diri di saat kita berdoa kita tahu hakikat doa yang kita panjatkan sehingga kita paham yang kita ucapkan. Nah, oleh karena itu berdoalah menggunakan bahasa yang kita mengerti. Supaya apa? Bisa mengambil pelajaran ya. Surat 44 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, fa innama yasyarnahu bilisanika la'alahum yatadakkarun. Nah, jadi Allah mudahkan ya. Allah mudahkan bukan hanya untuk membaca Al-Quran aja. Kalau kita ingin mendapat pelajaran, lebih baik kita menggunakan bahasa mu'mu. Di sini bahasa yang kita mengerti. Bilisan, bukan bilugo. Ya, kalau bilugo, tika saklek harus pakai bahasa Arab. Tapi karena di sini kalimatnya bilisan nih Kak, bahasa manusia. Nah, bahasa manusia apakah hanya bahasa Arab? Tidak. Ya, semua bahasa yang ada di dunia ini Allah yang ciptakan. Jadi Allah mengerti semua bahasa. Ya, makanya di saat berdoa agar kita mendapat pelajaran dan kita paham yang kita ucapkan dan kita tahu esensi doa kita dan kita tahu hakikat doa kita. Maka lebih baik ya kita berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti seperti itu. Ya. Nah, makanya kiat-kiat dikabul doa setelah ya, yang pertama tadi apa? Bertasbih kepada Allah, memohon langsung kepada Allah, gitu kan? Nah, setelah memohon langsung kepada Allah, lalu kita selalu dekat sama Allah dengan mengenali Allah dengan sifat kasih sayangnya.
lalu kita memohon kepada Allah dengan lemah lembut, ya, dan kita juga di saat berdoa mengerti esensi doa yang kita panjatkan atau paham isi doa yang kita minta, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ke praktek, ya. Caranya bagaimana? Kan tadi dengan sabar dan sholat. Nah, makanya di sini kita diberikan ritual, ya, keyakinan kita sebagai umat Islam. Di saat kita dalam keadaan terpuruk atau kesusahan dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah. Nah, cuman caranya bagaimana, ya? Nah, disinilah secara ritual, ya, mari kita buka surat 51 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat Surat perbuatan. 51 ayat 17, Bu. 51. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi mari, ya, kalau kita punya masalah, bangun di waktu malam. Ya, ngapain? Surat 73 ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang yang berselimut Muhammad. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Lanjut, Bu. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu Dan bacalah Al-Quran Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang dan banyak. Nah, jadi di sini, ya, untuk prakteknya, mari kita bangun di malam hari. Ngapain? Sholat malam. Setelah sholat malam, baca Al-Qur'annya. Surat apa yang harus dibaca? Terserah. Surat apa saja, Ustaz? Mau Al-Baqarah, mau Al-Imran, mau An-Nisa, apapun, ya, terserah. Ya, saya nggak mau menyarankan suatu surat A, B, C, D. Kenapa? Karena semua Al-Qur'an kita harus baca, pelajari dan pahami, gitu. Nah, jadi setelah baca, pelajari, pahami Al-Qur'an, ya, Allah bilang kepada kita, ya, di surat 51 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, ingat, di akhir malamnya, berarti kita kan bangun malam nih, ya, semuanya kita bangun jam 1 atau jam 2, lalu kita bersih-bersih, ya, lalu kita sholat malam. Nah, sholat malamnya sholat apa? Sholat malamnya tahajud. Nah, ya, kenapa harus tahajud? Kita buka surat 17 ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bersolat tahajudlah kamu, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi kenapa harus sholat tahajud? Mudah-mudahan, kata Allahnya, dengan sholat tahajud, Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Masalah-masalah tadi akan diselesaikan. Gitu, ya. Nah, makanya untuk ritualnya bangun malam hari, lalu sholat tahajud. Kenapa tahajud? Nah, ini alasannya. Karena Allah akan memberikan kepada kita, ya, atau akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Jadi insya Allah permasalahan kita Allah tahu, ya. Situasi kondisi kita Allah tahu, keinginan kita Allah tahu. Mudah-mudahan kata Allah nanti akan dikeluarkan kita dari semua masalah tersebut, gitu. Nah, setelah sholat tahajud, tadi suruh ngapain? Baca Al-Quran. Ya, baca, pelajari, pahami Qurannya. Kalau saya sih menyarankan, ya, setiap malam, ya, setelah sholat tahajud, kita ngederes aja. Cek orang Sunda ngederes, ya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah,
ya, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rod, Ibrahim, terus sampai nanti ke surat Anas. Jadi dideres. Malam ini semuanya dapat sekian ayat. Nah, besoknya kita sholat malam lagi, sekian ayat lagi terus. Nanti lambat laun kita akan memiliki kepahaman, oh ternyata karena yang kita baca bukan hanya tulisan Arabnya saja, tapi dengan artinya. Jadi semalam nggak harus dapat sekian ayat atau hatam, enggak. Target kita bukan hataman, tapi mencari solusi kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Jadi begitu nanti ada perkataan yang berat, begitu kita sedang baca, pelajari pahami Quran, ada ayat yang pas dengan kondisi situasi kita tulis. Ya, terus nanti besoknya ada lagi yang masuk lagi, kita tulis. Jadi sampai nanti dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, ada berapa catatan yang masuk ke tulisan kita. Berarti disitulah Allah ngasih petunjuk kepada kita. Tinggal kita baca ulang lagi, pelajari lagi, pahami lagi, kita praktekkan. Nah itulah solusi dari Tuhan. Sesuai dengan petunjuknya nanti. Seperti itu. Ya. Nah makanya setelah kita bangun malam, sholat tahajud, baca Quran, lalu di akhir malam mohon ampun. Ya, tadi ya surat 51 ayat 18. Di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi setelah melakukan itu semua, akhir malam itu berarti apa? Fajar, menjelang subuh. Di saat-saat itulah kita minta kepada Allah. Ya, awali tadi dengan apa? Bertasbih kepada Allah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya, memuji Allah. Setelah itu ngapain? Beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang pendek ya. Terserah mau istighfarnya mau yang panjang atau yang pendek. Kalau saya selalu pakai yang pendek aja, yang mudah. Jadi setelah kita mohon ampun dengan beristighfar, baru kita memohon kepada Allah. Berdoa apa yang kita inginkan tadi, yang kita butuhkan tadi, kita minta sama Allah. Ya, nah makanya setelah kita di akhir malam memohon ampun ya dan berdoa kepada Allah, lanjut ayat 19-nya. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi dikabul nggak doanya, Bu? Iya. Asalkan tuh tadi ya aturan-aturannya diikuti. Bangun malam, sholat tahajud, baca Quran, ya yang dibacanya paham, ya. Lalu nanti di akhir malam, ya kita bertasbih, setelah bertasbih mohon ampun kepada Allah, ya istighfar dan berdoa minta apa yang kita inginkan. Besoknya ngapain? Dalam harta kita ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Berarti suruh ngapain? Bersedekah. Ya. Nah, setelah bersedekah, ya kita harus optimis. Kita harus yakin Allah akan memprosesnya. Ya. Dan Allah akan memberikan, mengabulkan segala permohonan seperti yang kita ucapkan. Ya, seperti yang kita butuhkan, seperti yang kita harapkan. Jadi nggak serta-merta kita berdoa, tadi nggak tahu esensi doa kita, ya. Nanti bagaikan pungguk merindukan bulan, doa terus-menerus tapi nggak keluar-keluar ininya solusinya. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan aturan-aturannya, seperti itu. Ya, nah makanya di sini mari ya kita jadikan doa ini sebagai senjata pamungkas kita. Ya, di saat kita berdoa ya supaya dikabul oleh Allah, ikuti aturan-aturannya. Seperti itu. Surat 42 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu?
Di surat Asy-Syura ayat 26 Allah bilang, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yajiduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun sadid. Dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh dan menambah pahala bagi mereka dari karunia-Nya, dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Nah, berarti supaya dikabul doanya, mari ya kita ikuti dengan keimanan dan juga kita ikuti dengan amal-amal yang soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Caranya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Ya, dengan kita sabar dan sholat mencerminkan keimanan kita. Dengan kita bersedekah mencerminkan amal-amal baik kita. Jadi semuanya kita jadikan satu paket, ya, satu rangkaian, gitu. Dengan cara bagaimana? Bangun malam hari, ya, sholat malam, ya, jangan tinggal. Baca, pelajari, pahami Quran, ya, siapkan alat tulisnya, sehingga nanti begitu ada ayat yang masuk ke dalam hati kita tulis, ya. Nah, setelah itu di akhir malam mohon ampun sama Allah, awali dengan tasbih, ya, memuji Allah, lalu minta ampun sama Allah, lalu kita berdoa pakai bahasa yang kita mengerti, apa yang kita inginkan, ya, yang kita butuhkan, minta sama Allah. Besoknya kita bersedekah, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, ya. Nah, terus itu kerjakan sampai nanti Allah yang memberikan keputusannya, ya. Allah yang akan mengabulkan segala permohonannya, dan Allah akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa Allah memenuhi segala keinginan kita, nggak bisa, ya. Jadi kita nggak bisa maksa Allah, ya Allah saya hari ini gini, nggak bisa, itu namanya ngatur-ngatur Tuhan, ya. Jadi kita nggak boleh istilahnya seperti itu. Nah, makanya di sini setiap habis berdoa, ya, kita serahkan segala urusannya kepada Allah, gitu. Jadi jangan memaksa, ya. Surat 3 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'unal umur. Jadi kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi kita nggak bisa maksa. Setelah kita ikuti rangkaian tadi, kita serahkan kepada Allah. Ya. Nah, setelah kita berserah diri kepada Allah, itulah proses yang disebut apa? Sabar, menunggu ketetapan dari Tuhan. Gitu. Tambah lagi ayatnya, surat 31 ayat 22. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusannya. Nah, itu. Jadi barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali agama Allah, ya, atau buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi mari kita membiasakan diri setelah kita mengikuti rangkaian-rangkaian tadi, endingnya kita berserah diri kepada Allah. Itulah proses sabarnya di situ. Ya, jadi kita tetap continue, ya, dengan mengerjakan apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah tadi. Gitu. Ya, jadi kita ikuti aturan-aturan mainnya. Insya Allah, ya, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Seperti itu. Jadi nggak boleh maksa. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ya, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi di sini jangan sampai di saat kita berdoa yang artinya melampaui batas, ya, bahkan sampai ngancam-ngancam Tuhan, sampai teriak-teriak, ya, sampai istilahnya ngatur-ngatur, jangan. Tapi mari kita ikuti, ya, rangkaiannya tadi. Dengan kita selalu bertasbih kepada Allah, memohon langsung kepada Allah, ada kedekatan dengan Allah dengan sifat kasih sayangnya yang tertanam dalam diri kita, sehingga di saat berdoa dengan suara yang lemah lembut, ya,
dengan istilahnya harapan akan dikabulkan ya semua doa-doa kita. Jadi kita harus optimis. Lalu kita biasakan minta langsung kepada Allah ya, dan juga kita senantiasa selalu tahu esensi, itu yang penting ya, hakikat dari doa yang kita panjatkan. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita berdoa karena seolah-olah Allah hanya ngerti bahasa Arab, akhirnya wah doanya pakai bahasa Arab semua. Ternyata nggak ada hubungannya dengan kebutuhan kita yang nggak dikabul-kabul. Jadi alangkah baiknya kita berdoa menggunakan bahasa yang kita mengerti saja, gitu ya. Nah sehingga setelah kita berdoa dengan bahasa yang kita mengerti, ya kita ikuti ritualnya, bangun malam, ya sholat tahajud, baca Quran, ya yang dibacanya paham, mengerti, lalu begitu ada ayat yang masuk ke dalam hati kita, kita tulis terus sampai nanti Allah akan memberikan keputusan yang terbaik buat kita. Besoknya kita bersedekah. Secara finansial kita bisa memberi makan fakir miskin ataupun anak-anak yatim. Kalau kita nggak sanggup secara finansial, ya kita bisa pakai tenaga pikiran kita untuk berbuat baik. Jadi banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, karena janji Allah tadi, Allah akan kabulkan segala permohonan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Ya, itulah kiat-kiat dikabul doa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi untuk materi mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, selanjutnya silakan saya kembalikan kepada hostnya. Masya Allah, Pak Ustadz Ali Agus, terima kasih atas segala pencerahannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan kita tidak lagi tergoda oleh bantuan-bantuan di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak yang hadir dalam taklim ini juga mampu bisa mempraktekkan melalui kesabaran di dalam berdoa, dan doa ini merupakan senjata akhir kita untuk dikabulkan dengan memenuhi persyaratan atau ketentuan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu dan Bapak yang masih ingin menanyakan atau memperjelas lagi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Ali Agus kepada Ibu yang masih barangkali penasaran dan juga barangkali ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Atau sudah jelas semua ya Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu. Ya. Ustadz, akan dalam salah satu sholat sunnah kita berdoa, ya Allah, jika rezeki saya masih ada di langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Itu ada salah satu, apakah itu kita memerintah Allah atau bagaimana, Ustaz? Begitu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi itu yang namanya harapan, Bu. Kalau menurut saya itu harapan. Ya. Harapan kita seperti itu. Ya. Nah, sekarang masalah dikabul tidaknya oleh Allah, Allah kan yang Maha tahu. Kan gitu, ya. Jadi Allah tahu yang kita butuhkan. Ya. Jadi Allah tidak akan mengabulkan semua keinginan kita. Tapi Allah akan memberikan semua kebutuhan kita. Gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya seolah-olah kita nanti ngatur-ngatur Tuhan. Bahkan sampai ngancam-ngancam Tuhan. Ya Allah, kalau seperti tadi, jika rezekimu masih di langit maka turunkanlah, jika masih di bumi maka keluarkanlah. Kalau tidak ya Allah, besok saya nggak mau sholat lagi. Berarti kalau seperti itu, ya berarti itu namanya ngatur-ngatur Tuhan atau ngancam-ngancam Tuhan. Nah makanya di sini alangkah baiknya, ya di saat kita berdoa tadi, ya karena apa? Kan tadi ya sudah jelas ya tadi yang di surat 51 ayat 22-nya kalau nggak salah. Jadi semua rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Allah udah siapkan semua rezekinya di langit. Tinggal kitanya mengikuti aturannya dia atau tidak, gitu. Ya.
Jadi jangan sampai yang akhirnya kita maksa, gitu ya. Nah makanya di sini Allah bilang ya, coba kita buka surat 17 ayat 18. Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia saja tadi kan berharap ya Allah limpahkan rezeki gitu kan. Jadi dia kan mengharapkan dunia semata. Allah kasih, insya Allah Allah kasih. Tapi ada tapinya ya. Kalau kita hanya mengharapkan duniawi saja, ingin disegerakan tadi ya Allah turunkan rezeki yang masih ada di langit, keluarkan rezeki yang masih ada di bumi kepada saya. Begitu Allah kabulkan, berarti kita diberikan oleh Allah hanya kehidupan duniawi semata. Gitu. Lalu Allah akan tentukan baginya neraka jahanam. Nah, makanya di sini jangan kita selalu berharap ya sesuatu yang berlebihan. Sekarang kita berdoa meminta kepada Tuhan sesuai yang kita butuhkan saja. Gitu. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, sebenarnya semuanya Allah udah tahu, tinggal kitanya mau nggak dekat sama Allah. Tinggal kitanya mau nggak ikuti aturan Allah. Tinggal kitanya mau nggak melaksanakan apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Tinggal itu aja. Insya Allah semua kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah. Ya, jadi kita nggak usah ngatur-ngatur Tuhan lagi, nggak usah maksa-maksa Tuhan lagi, gitu. Tambah lagi ayatnya surat 6 ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun akan membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi tatkala mereka melupakan peringatan, udah diingetin ya. Lebih baik kita begini udah diingetin, tapi kekeh maksa aja setiap doanya pengen tadi itu ya, pengen mohon maaf ya, semua orang pasti berdoa pengennya seperti itu, tapi tanpa memahami esensi doa kadang ya. Nah makanya di sini kalau melupakan peringatan tersebut, Allah bukakan semuanya sekalian, kasih kesenangan, wah enak kan, wah usaha lancar terus ya. Ini akhirnya apa? Endingnya terpuruk, dia berputus asa. Kenapa? Disiksa oleh Allah. Jadi hanya sesaat doang, ya diberi kesenangannya, gitu. Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Ujungnya apa? Tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan keluarganya, tersiksa dengan jabatannya. Ada nggak orang yang tersiksa seperti itu? Ada yang berputus asa? Banyak, Bu. Tidak serta-merta rezeki yang berupa finansial tadi, ya, bakal membawakan kita sebuah kenikmatan atau kegembiraan. Nggak serta-merta seperti itu. Hanya sesaat doang. Ya, endingnya apa? Pusing. So, kalau nggak percaya, begitu dikasih jabatan pertamanya, wah senang, ya, dapat jabatan ini, ya, sampai istilahnya dia bersyukur kepada Tuhan, ya Allah terima kasih telah diberikan jabatan ini. Akhirnya diberi kesenangan dengan jabatannya. Tapi endingnya apa? Ada yang dengan jabatannya tersiksa, bahkan sampai masuk penjara. Iya. Ya, ada yang dengan jabatannya tersiksa, bahkan sampai berurusan dengan hukum dan sebagainya. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul memahami semua itu. Maka di saat berdoa, mari kita membiasakan diri memahami esensi doa yang kita panjatkan. Ya, makanya mintalah kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan memaksa sesuatu yang bukan hak kita. Kenapa? Karena semua rezeki tadi Allah udah bilang ya, semua rezeki sudah diatur ya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Sudah tersedia, tinggal kita ikuti aturan mainnya aja. Ya, sehingga apa? Tidak membawa bencana malapetaka dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
baik itu berupa rezeki, kenikmatan, jabatan, ya. Tapi semuanya akan lancar, akan istilahnya adem ayem tentrem, nggak ada masalah dalam kehidupan kita kalau kita menerimanya dan bersyukur kepada Tuhan. Gitu, Bu. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Bapak yang masih ada yang mau bertanya. Boleh Bu Susi? Oh enggak. Silakan Bu. Terima kasih. Pak Ustadz, memang kan kalau ini kita ya, terutama saya sendiri itu kan selalu berdoa kepada Allah, rasanya tuh banyak sekali ya setiap saat gitu. Sementara apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan ridho Allah ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh berhitung lah sama Allah, kita harus begini, terus nanti dapat imbalannya ini. Jadi pokoknya apa yang kita berdoa, kita pasrahkan, Allah lah yang akan menentukan semuanya. Jadi kita nggak, bagaimana kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana kalau kita yang penting kami sudah berdoa, sudah berusaha, Allah lah yang menentukan semuanya. Gitu. Bisa begitu Pak Ustadz? Ya kan tadi udah dijelaskan di akhir. Yang di surat 3 ayat 109 dan surat 31 ayat 22, selesai berdoa, segala urusan kembali kepada Allah. Nah, cuman kembali kepada Allah itu dengan cara bagaimana? Sabar. Ya, balik lagi ke sabar. Jadi kalau kita, ya betul tadi yang Bu Rini bilang, di saat kita berdoa, ya, kita harus memahami, terutama ini penyambung, ya, penghubung. Ya. Kadang selama ini kita menjadikan penghubung doa itu adalah tempat keramat, gitu kan? Atau orang-orang tertentu yang dianggap dekat dengan Tuhan, gitu. Nah, sementara ini ya, yang menjadi penghubung doa kita itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Ya. Nah, bukti kita dekat dengan Allah di sinilah kita harus praktekannya dengan cara bagaimana? Gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya ya kita salah dalam memahami, ya seolah-olah penghubung itu adalah makhluk, ya padahal bukan. Jadi penghubung itu adalah kita mengerjakan sesuatu yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Karena kita ada kedekatan dengan Allah, lalu mengerjakan yang disukai, yang disenanginya, udah barang tentu, ya Allah akan memperhatikan kita juga. Ya contoh saya nih dekat dengan Bu Rini, ya saya tahu yang disukai, yang disenangi Bu Rini, lalu saya kerjakan yang disukai, yang disenangi oleh Bu Rini. Kira-kira begitu saya butuh sesuatu sama Bu Rini, dipersulit atau dipermudah? Mudah. Kenapa? Karena udah ada kedekatan dan kita mengerti yang disukai, yang disenanginya kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita merasa udah dekat, tapi tidak mengerjakan yang disukai, yang disenanginya, gitu. Ya, sehingga apa? Kita merasa udah dekat, meminta sesuatu, tapi nggak dikasih-kasih. Kenapa? Ya karena yang disukai, yang disenanginya nggak dikerjakan. Kita bisanya, ya mohon maaf, semuanya saya selalu memuji terus Bu Rini cantik, Bu Rini baik, Bu Rini cantik, Bu Rini baik. Tapi pekerjaan yang diamanatkan Bu Rini kepada saya nggak ada satupun yang saya kerjakan. Yang disukai, yang disenangi Bu Rini satupun nggak ada yang saya selesaikan. Kira-kira begitu saya memohon sesuatu kepada Bu Rini, kira-kira dikasih nggak? Ya nggak bakal. Nah disinilah kita butuh itu. Nah itunya tersebut apa? Jembatannya tersebut apa? Penghubungnya tersebut apa? Ya makanya kita harus paham. Ya apa yang disukai, yang disenangi oleh Allahnya. Nah, kita buka surat 3, 148. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Allah akan berikan balasan di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya pahala itu atau balasan itu akan Allah berikan di dunia pada akhirat. Dua-duanya. Di dunia kita dapat, di akhirat lebih baik. Gitu. Asalkan apa? Kita melaksanakan apa yang disukai oleh Allah. Nah sekarang di sini apa yang disukai oleh Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah jadi sebagai jembatan penghubung doa kita adalah apa? Perbuatan-perbuatan baik kita.
Nah, perbuatan-perbuatan baiknya di sini yang harus kita kerjakan agar dikabulkan, yaitu tadi apa? Di dalam harta kita ada hak fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, makanya di sinilah kita ya sebagai penghubungnya berarti kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan yang baiknya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh, surat 76 ayat 8 sampai 9. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, jadi di situ Allah ya memerintahkan kepada kita untuk memberi makan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Gitu kan? Nah, ini sebagai jembatannya. Lanjut ayat 9-nya. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, jadi sebagai penghubung jembatannya perbuatan baik kita yaitu dengan memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan luruskan niatnya. Niatnya untuk apa? Mengharap ridho Allah. Jangan kebalik. Ya, selama ini mohon maaf ya. Dulu saya pernah salah paham. Ya, karena dulu pernah diajarkan ya kalau kita nyantunin anak yatim, pegang palanya, diusap gitu kan? Kasih amplopnya gitu kan? Lalu saya suruh Kak bilang ke anak yatim, doain saya ya supaya saya panjang umur, banyak rezeki, nanti bisa santunan lagi. Cocok nggak dengan ayat ini? Jauh sekali. Jadi setelah saya memahami Quran, ya Allah, ya Rob, ternyata proses untuk mendapatkan kebenaran itu nggak jauh-jauh. Ternyata di Quran kita bisa mendapatkan pelajarannya. Makanya pentingnya kita belajar Quran itu. Akhirnya kita tahu yang sesungguhnya. Gitu. Nah, makanya sebagai penghubung tadi, dengan perbuatan-perbuatan baik, kita menyantuni fakir miskin, kita memberi makan anak-anak yatim, luruskan niatnya. Jangan minta doa dari mereka. Yang ada kita doakan mereka. Kenapa? Karena tanpa diminta doa pun anak yatim orang miskin tadi akan mendoakan kita. Gak usah diminta. Ya, kadang ada orang yang wah, ya dia gila apa ucapan terima kasih, ya akhirnya ini orang udah dibantu boro-boro berterima kasih kayak apa kayak yang ada malah ngedumel. Tolong jangan, ya. Nah makanya di sini sebagai penghubung kita yaitu niat untuk mencari ridha Allah di saat kita berbuat baik dengan berbagi kepada fakir miskin ataupun anak yatim ya sebagai jembatan penghubung doa kita. Nah, makanya kan tadi yang surat 42 ayat 26 ya Allah tadi bilang bahwa Allah akan kabulkan orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi doa-doanya akan dikabul ya asalkan kita tadi beriman dan mengerjakan amal soleh. Amal solehnya salah satunya tadi itu memberi makan fakir miskin, memberi makan anak-anak yatim dengan niat lurus mengharap ridha Allah, bukan balasan atau ucapan terima kasih. Gitu. Jadi jangan minta balasan didoakan dari dia, yang ada kita doakan mereka. Gitu. Karena apa? Allah tahu yang kita butuhkan, Allah tahu yang kita lakukan, dan Allah tahu yang kita harapkan. Jadi kita semuanya kembalikan kepada Allah lagi. Ya, seperti tadi surat apa? 3:109 tadi ya. Jadi segala urusan dikembalikan kepada Allah semata. Seperti itu, Bu Rini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan Kak Ustadz. Apakah masih ada lagi karena waktu zuhur sudah ini sudah datang ya, azan sudah berkumandang. Kami mohon izin taklim pada pagi hari ini sampai siang kita akhiri dengan izinkan kami membacakan doa sesudah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Hiasi kami dengan kelembutan. Muliakan kami dengan ketakwaan. Amin. Indahkan kami dengan kealiatan. Keselamatan lahir batin. Keselamatan akidah. Amin. Keselamatan dari segala bentuk bahaya. Amin. Dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami.
Amin. Karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Keadaan dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya keadaan penghuni neraka. Maha suci Engkau ya Allah dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat padamu. Amin. Terima kasih para jamaah Majelis Taklim Kaudanisa dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Ali Agus atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya sungguh sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan dapat kita praktekkan dalam kehidupan dan terima kasih sekali lagi Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak jamaah Majelis Taklim Kaudanisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Ya, saya secara pribadi mengucapkan ya terima kasih yang sedalam-dalamnya dan saya mohon maaf lahir batin jika ada ucapan perkataan saya yang tidak berkenan karena yang betul hanya dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Qur'an. Kalau ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an tolong abaikan saja ya karena saya manusia biasa tak luput dari salah dan dosa ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan kalau malu-malu di umum silakan nanti bisa hubungi langsung kepada saya. Terima kasih. Teleponnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, foto dulu foto. Makasih banyak.